Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Nining. Bagaimana Bu Fitri? Sehat? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Bu Nining bagaimana kabarnya? Tentunya sehat ya? Alhamdulillah Ibu sehat atas doa Bu Fitri. Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah dapat meluangkan waktu untuk dapat mengobrol sebentar di gazebo? Oh, boleh. Tentu dengan senang hati saya akan meluangkan waktu untuk Bu Nining. Mari kita gazebo. Bagaimana Bu Nining? Sepertinya ada yang mau disampaikan kepada saya berkaitan dengan apa ini? Mohon maaf Bu Fitri sudah mengganggu waktu Ibu. Begini Bu Fitri, Ada apa-apa. saya kan punya Mhm. peserta didik. Nah, peserta Iya. didik ini sebenarnya mumpuni untuk dapat mengikuti perlombaan KSN di bidang Mhm. mata pelajaran kimia tingkat kabupaten. Mhm. Melihat respon Iqbal, peserta didik Ya. yang saya maksud, itu tidak selaras dengan yang saya harapkan Bu Fitri. Wah, iya kah? Iya, saya tahu Iqbal yang pinter itu sepertinya ya. Nah, lalu Bu Ninik menunjuk Iqbal untuk perwakilan sekolah sebagai lomba KSN Kimia itu kenapa kok Iqbal kurang begitu semangat untuk mengikutinya? Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Iya Bu, saya memang menunjuk Iqbal untuk mengikuti perlombaan KSN di bidang mata pelajaran kimia tingkat kabupaten. Akan tetapi Iqbal sendiri kurang percaya diri Bu. Oh, jadi berkaitannya dengan percaya diri ya. Apakah Bu Nining tahu kenapa sih alasannya kenapa kok Iqbal tidak percaya diri terhadap dirinya? Padahal tadi Bu Nining sudah percaya terhadap kemampuan Iqbal di KSN untuk bidang kimia sendiri. Iya Bu, karena Iqbal sendiri itu merasa kalau dia itu kurang pantas bisa mewakili sekolah. Jadi dulu tuh Iqbal punya traumatik ya di bidang perlombaan sejenis, tapi gagal. Jadi Oh ya Iqbal Allah. malu kalau sampai gagal kedua kalinya. Sebagai Hmm, guru mata pelajarannya kan saya ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya, Pak, iya dalam betul. berkreatif di luar sekolah. Iya, iya betul sekali. Saya setuju dengan Bu Ninik bahwasanya Bu Ninik juga mengetahui potensi Iqbal seperti apa ya. Dan di sini saya juga mulai memahami bagaimana perasaan Bu Ninik yang sudah berusaha untuk menunjuk Iqbal, apalagi untuk mewakili sekolah di bidang KSN, tentunya sesuai dengan bidang Bu Ninik yaitu kimia. Nah, menurut Bu Ninik sendiri kemampuan Iqbal di bidang kimia itu apa saja yang sudah dikuasai sama Mas Iqbal? Jadi Iqbal itu sangat menguasai materi ya Bu kimia, terutama dapat memahami konsep mol dengan baik dan benar. Ketika diberikan rumus dan soal, Iqbal itu dapat mengaplikasikan dalam penyelesaiannya dengan baik, secara teratur dan tertata. Serta dalam menghitung perhitungan kimia dasar, ternyata Iqbal itu sangat menguasai. Kalau matematikanya dapat, otomatis kimianya juga bisa lancar gitu loh Bu. Nah, ketika mengerjakan soal kimia, dia itu tanpa basa-basi setengah menit pun selesai. Padahal soal tersebut memang bisa dikerjakan dalam 1 menit. Begitu, Bu. Iya, ya memang yang mengetahui potensi anak-anak ya kita ya sebagai guru yang tentunya melihat keseharian atau kebiasaan murid kita untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Apalagi di bidang kimia di mana Bu Nini sudah melihat potensi Iqbal. Lalu apa adakah rencana gitu yang Bu Ninik akan lakukan terhadap Iqbal agar bisa tetap mengikuti apa perwakilan sekolah sebagai peserta KSN bidang kimia? Jelas, Bu, saya punya segudang rencana. Rencana saya yang akan berikan ke Iqbal itu yang pertama, saya akan menemui Pak Said. Pak Said Hmm, adalah sosok guru senior di sekolah betul. saya, di Ya. mana nanti saya meminta bantuannya untuk membuat peta konsep kimia dalam Mhm. memahami ilmu dasar secara baik. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak Iqbal ke Bandung Mhm. untuk mengikuti les privat bersama dengan teman-teman sejawatnya yang berjuang di jalan yang sama dan guna menumbuhkan percaya diri serta mencoba untuk menghilangkan rasa traumanya Iqbal atas kegagalan waktu sebelumnya mengikuti perlombaan KSN.
Tuh bagus sekali rencana Bu Ninik, hebat, keren, sangat tertata. Nah, saya yakin sih Bu Ninik bisa meminimalisir rasa kurang percaya dirinya Iqbal untuk mengikuti perlombaan KSN Kimia ini. Sudah punya rencana yang bagus, sudah punya motivasi yang bagus untuk Iqbal ke depannya. Nah, sekarang gimana pun ini sudah merasa tenangkah? Sudah punya tadi rencana-rencana yang hebat yang mungkin bisa dilakukan untuk membujuk Iqbal dalam mengikuti perlombaan KSN Kimia tingkat kabupaten ini. Insya Allah Bu, saya sekarang lebih memiliki keyakinan untuk dapat membujuk Iqbal. Nah, untuk dapat mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Bu Fitri. Sama-sama Bu Ninik, alhamdulillah tadi rencana yang sudah dirancang dilakukan step by step-nya. Semoga dalam persiapan lomba KSN Kimia ini bisa diberikan kelancaran dan nantinya Iqbal betul-betul memiliki kesiapan dan percaya diri yang maksimal. Nah, selanjutnya, apakah ada rencana komitmen yang mungkin Bu Ninik akan berikan untuk Iqbal dalam menghadapi perlombaan KSN Kimia ini? Komitmen saya sudah untuk persiapan lomba ini akan terus memantau perkembangan Iqbal dengan berlatih bersungguh-sungguh dengan Pak Said, dan juga saya akan berlatih menjadi pembina KSN untuk dapat memberikan yang terbaik untuk Iqbal, di mana dalam pemberian soal yang secara struktur, kemudian tantangan yang meningkat guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan usaha saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah. Amin. Nah, saya juga sangat setuju dengan komitmen Bu Ninik ini yang bisa saya terapkan juga untuk nanti anak KSN atau anak KSN astronomi. Nah, semoga dapat mengantarkan Iqbal ke depan pintu kesuksesan dan mendapatkan juara mewakili sekolah di tingkat provinsi dan selanjutnya. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu Fitri. Semoga bisa baik ke depannya. Amin. Iya Bu, sama-sama. Pokoknya tetap semangat untuk Bu Ninik. Saya juga yakin Bu Ninik bisa memotivasi Iqbal untuk lebih percaya diri dan yakin akan potensi yang dimiliki Iqbal karena Bu Ninik juga punya potensi yang sama dan lebih baiknya. Amin. Terima kasih ya Bu Fitri sudah berkenan sekali untuk meluangkan waktu untuk saya, apalagi mendengarkan cerita. Saya juga sudah punya solusi, tapi Bu Fitri malah memberikan saya keyakinan yang kuat. Sekiranya kita bisa melanjutkan pekerjaan yang lain, mari Bu Fitri ke ruang Ya, guru. oh ya, sudah cukup Bu Ninik ceritanya. Cukup, cukup. Terima kasih ya Bu Alhamdulillah, ya Fitri. sama-sama. Alhamdulillah hal ini menjadi hal yang positif dan menyenangkan bagi kita jika ada kebingungan yang melanda ya Bu. Saya udah Ya, sampai ke ruang guru, saya boleh melanjutkan pekerjaan saya Bu? boleh Ibu, monggo. Ya, saya izin ke tempat duduk kembali ya. Bu Ninik semangat. Semangat, Permisi, fighting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ninik sedang Wa- mengerjakan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Ini kebetulan saya sedang mengisi jurnal nih, jurnal harian. Bagaimana, Bu? Sepertinya ada yang mau dibicarakan nih. Iya Bu, biasa. Nah, sekiranya Bu Ninik senggang, sedang tidak mengerjakan jurnal, bolehkah saya bicara sebentar? Mengganggu waktunya tidak ada apa-apa ya Bu? Oh, Boleh? tentu. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Ada hal apakah yang ingin Bu Fitri bicarakan? Terima kasih Bu Ninik atas kesempatannya. Iya, jadi ada suatu unek-unek nih, jadi saya pengen buru-buru cerita sama Bu Ninik. Jadi kan jam pertama saya ngajar di kelas 10-4. Bu Ninik juga kan mengajar ya di kelas tersebut, ya? Ya, tentu saya mengajar. Kebetulan saya ngajar 11 kelas di kelas 10.
Gimana Bu? Ada apa dengan ke kelas 10-4? Sepertinya ada hal yang membuat Bu Fitri gelisah nih di kelas. Jangan-jangan ada anak yang berbuat ulah lagi nih. Betul lah, Bu Nining juga sudah tahu bagaimana karakteristik kelas 10. Nah, ini menjadi suatu hal yang mungkin perlu saya komunikasikan dengan Bu Ninik. Jadi saya mau bercerita, pengen cari solusi atas sebuah masalah yang saya alami baru kali ini. Jadi di jam pertama di kelas tersebut. Oh iya Bu, mari kita cari solusi bersama ya. Barangkali saya bisa membantu Bu Fitri. Amin, Semoga bisa amin, diselesaikan dengan baik-baik. amin. Kira-kira mengenai hal apa ini masalahnya Bu Fitri? Iya, sebelumnya terima kasih ya Bu Ninik sudah memberikan saya kesempatan waktu. Jadi mengenai pembelajaran ya, saat jam pertama kan kita sama-sama mengajar eksak di kelas tersebut. Ada waktunya kita membahas soal ya. Nah, di saat membahas soal itu ada siswa yang namanya Anggun. Bu Ninik tahu kan, Anggun itu yang duduknya nomor 2 dari belakang sebelah kanan. Mungkin Bu Hmm, Ninik tahu? sepertinya saya ingat, nanti saya coba lihat lagi ya Bu di dalam kelas. Memang bagaimana dengan kondisi Anggun Bu di dalam pembelajaran Ibu? Iya, tadi kan bahas beberapa soal ya Bu ya, PR ya. Nah, sebelum Anggunnya mengerjakan itu ada siswa yang setengah ragu. Nah, di situ saya menegaskan kepada anak-anak, kalian boleh bekerja sama mengerjakan tugas yang namanya PR ya. Tapi untuk mencontek itu ada tahulah isinya itu seperti apa, bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan secara berkelompok. Kalau mereka tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan, itu kan sama saja bohong ya. Nah, setelah itu kesempatan Anggun nih nomor selanjutnya, Bu. Nah, Anggun itu menuliskan di papan tulis, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang dia tulis. Nah, di mana saya juga mengulangi perkataan sebelumnya. Nah kan sama, ya sudah duduk bahas yang selanjutnya dulu ya, biar nanti Anggun bisa mengetahui cara menjelaskannya begitu Bu. Tetapi setelah nomor selanjutnya sudah dibahas dan anak tersebut kebetulan mampu untuk menjelaskan secara runtut dan benar, saya flashback ke nomor Anggun yang dikerjakan. Saya memberikan kesempatan pada Anggun untuk mengulangi apa yang dia kerjakan. Tetapi Anggun tidak mau menjelaskan kembali. Justru Anggun itu diam, benar-benar tidak mau, tapi di situ tanpa ekspresi, dia tidak nangis ataupun dia tidak marah karena dia juga tidak mau membuka maskernya. Di situ tuh saya bingung Bu, apalagi kan perempuan ya. Saya takut kalau nanti tiba-tiba anaknya nangis dan ya begitulah Bu. Jadi bagaimana ya Bu? Wah, saya pernah juga tuh Bu, ada anak seperti itu. Saya paham sekali dengan kondisi Bu Fitri saat menghadapi masalah seperti ini. Mereka merasa kebingungan terhadap langkah apa yang bisa dilakukan. Kira-kira Bu Fitri menghadapi kelas 10, terutama Anggun itu bagaimana ya Bu? Nah itu Kondisi Bu, anak sekarang. saya bingung. Uh, Gimana ya? Namanya juga kelas 10 ya, masih murid baru gitu. Saya sedikit khawatir nanti ketika kitanya tegas, merekanya mentalnya jadi berubah begitu. Ketika kita tidak tegas, tidak akan ada perubahan terhadap mereka. Apalagi kan kelas 10 itu masa transisi, Bu. Gimana ya, Bu? Ya, saya mengerti kebingungan Bu Fitri. Apakah sudah ada rencana atau hal yang sudah Ibu lakukan saat kejadian tersebut di kelas? Kita kan sebagai guru sudah ada waktunya sendiri untuk mengatasi masalah tanpa adanya kekerasan. Betul. Mengatasi masalah tanpa adanya menjatuhkan mental. Kira-kira Bu Fitri gimana nih enaknya? Nah, tadi tuh ya Bu, saya sudah minta maaf sampai, maksudnya kan beda ya kalau dulu sama sekarang dan kita menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik juga. Saya juga meminta maaf ke anak
memang saya tadi ada perkataan yang kurang baik gitu. Maaf ya Ibu tegas karena agar kalian itu termotivasi bagaimana sih baik buruknya mengerjakan tugas yang tidak dipahami itu seperti apa. Lalu saya juga mengajak anak-anak kelas untuk membahas soal yang Anggun kerjakan. Jadi tidak ada beban untuk harus Anggun yang menyelesaikan itu, Bu. Dan kelas pun tidak masalah terhadap kondisi tersebut. Artinya kondisi kelas itu sudah kondusif, tidak menyalahkan ke satu pihak tertentu. Bagaimana, Bu? Masya Allah ya Bu, melihat kondisi yang Ibu jelaskan itu, kira-kira Anggun meresponnya bagaimana Bu? Nah itu Bu, saya kok heran baru kali ini menemukan anaknya masih diam Bu. Saya jadi bingung gitu loh. Aduh, harus gimana gitu. Saya sudah minta maaf, sudah seperti ini, sudah seperti itu, tapi anggonnya itu masih diam. Jadi sudah yang biasanya anak-anak itu merasa menyadari kekurangannya mereka dan menerima masukan dari bapak ibu guru maupun teman-temannya lah. Anggun ini diem saja Bu, jadi benar-benar gede-gede kepala terus sudah diem begitu. Iya ya Bu, melihat kondisi anak sekarang itu kita nggak tahu ini, kira-kira respon anak seperti itu marah atau bagaimana, sehingga membuat Bu Fitri bingung. Nah, dari Bu Fitri itu sendiri punya rencana atau planning nggak setelah ini? Atau membiarkan Anggun begitu saja dengan sikapnya? Saya makanya cerita sama Bu Nini. Tadi saya sempat memikirkan bagaimana jika saya mencari sumber komunikasi untuk mencari tahu bagaimana karakteristik Anggun itu sendiri. Barangkali ada hal yang memang membuat Anggun tidak nyaman di pembelajaran saya, Bu. Hmm, Mungkin itu bisa lebih baik ya Bu, di mana apa ya, mungkin ada sesuatu yang menjadikan Anggun itu berbeda dengan siswa pada umumnya. Kalau bisa, mungkin Ibu mencari informasi tersebut melalui siapa aja kira-kira nih Bu? Kak. Mungkin saya bisa berkomunikasi sama teman sebangku kayak akrab kali ya Bu ya. Jadi biar tahu dulu nih sebenarnya Anggun itu karakternya seperti apa. Karena kan kalau anak yang memang menyadari kesalahannya kita bisa mengerti gitu. Tapi kita belum mengetahui Anggun itu karakternya itu seperti apa. Dan mungkin selain temannya bisa wali kelas sama guru BK-nya ya Bu. Apalagi Hmm, keluarga juga bisa, tapi mungkin langkah awalnya itu saya pengen ngobrol sama teman sekelasnya, duduk bersama gitu, terus ke guru BK-nya yang mungkin yang sama-sama perempuan, wali kelasnya kan laki-laki, jadi utamakan guru BK-nya, pengen guru BK-nya tuh manggil Anggun sama temennya yang perempuan, biar bisa duduk bareng, mencari solusi bersama, apa sih yang kurang nyaman dari pembelajaran saya, sehingga meluruskan untuk pertemuan selanjutnya itu bisa mengajar lebih baik lagi, itu untuk refleksi diri juga sebagai guru. Wah, luar biasa sekali itu Ibu idenya Bu Fitri. Saya mendukung hal tersebut. Nah, agar bisa dilakukan segera selesai masalah dengan Anggun, kira-kira Ibu akan bertemu dengan Anggun dan sorry, dan BK-nya itu kapan ya? Uh, Enaknya apakah istirahat ketiga ya Bu ya? Mungkin saya coba bicara dulu dengan Bu Kiki ya, guru BK-nya yang perempuan. Saya minta bantuan Bu Kiki untuk mencari informasi apakah sudah mengenal Anggun secara dalam, barangkali Bu Kiki sudah tahu Anggun itu seperti apa. Terus istirahat ketiga mungkin bisa segera biar bisa segera selesai sih masalahnya. Oh, nggih, nggih. Begitu saja, Bu. Itu rencana Bu Fitri itu sebenarnya sudah sangat bagus ya, Bu Fitri. Nah, bagaimana Bu Fitri perasaannya setelah meluapkan semua emosi yang ada di dalam hati dan pikiran Ibu? Kira-kira rencana terhadap masalah yang terjadi itu rencananya Bu Fitri mau apa nih? Iya, alhamdulillah sudah plong ya Bu ya. Berkat Bu Ninik juga saya bisa berpikir jernih dari yang rencana tahap per tahap dan waktu yang kapan mungkin saya bisa lakukan ada solusi. Saya berharap semoga lebih baik.
Terima kasih ya Bu Nini. Jadi lega. Saya hanya bisa membantu semampu saya, Bu Fitri. Selebihnya, Bu Fitri sendirilah yang tahu bagaimana rencana yang akan Ibu lakukan. Bagaimana caranya membuat Bu Fitri untuk nyaman, menyelesaikan masalah yang ada. Terima kasih ya Bu atas kesediaan waktunya. Apalagi di Sama-sama. kelas yang sama. Masya Allah ya Bu, Ya, semoga ini juga menjadi pembelajaran untuk saya nantinya. Semoga masalah Bu Fitri segera selesai. amin ya Nanti Allah. kita Amin cerita berdoa ya. kembali ya, gimana hasilnya nanti. Oke? Oke, siap Bu Nining. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaannya. Semoga ya menjadi refleksi untuk diri kita bersama ya Bu Nining. Ya sudah, gitu saja. Barangkali Bu Nining mau melanjutkan pekerjaannya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Silakan dilanjut. Saya permisi Ibu. Terima kasih banyak. Kembali kasih for everything for you, Bu Ah, Fitri. terima kasih. Kalau Assalamualaikum ada Bu apa-apa, Nining. saya siap mendengar cerita dari Bu Fitri. Silakan Bu Siap. Fitri. Monggo. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.